Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Kafudin dengan NIM 0566700833 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di sini saya hendak mempresentasikan terkait tugas saya untuk tugas 2 praktikum mata kuliah struktur data, yaitu deklarasi variabel dan struktur data. Nah, jadi di sini ada beberapa soal. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer serta tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, di sini saya hendak menjelaskan terlebih dahulu terkait definisi dan konsep dari stack itu. Jadi terkait stack sendiri yaitu struktur data linear yang mengoleksi data dengan aturan yang sangat kaku, menyerupai tumpukan objek di dunia nyata seperti tumpukan piring, tumpukan buku, atau tumpukan baju. Jadi kalau misalnya di aplikasi dunia nyata tuh seperti ini ya, ada tumpukan piring, tumpukan buku, ada tumpukan baju juga. Nah, di sini seperti yang jelaskan ini kita akan mengimplementasikannya dengan metode LIFO, last in first out. Jadi LIFO itu adalah intinya ya definisi singkatnya yaitu terakhir masuk dan pertama keluar. Ini yaitu prinsip kerja utama dari stacknya itu. Nah, analoginya seperti ini ya. Kalau misalnya kita pakai analogi tumpukan piring, last in, jadi maksudnya itu adalah piring yang terakhir ditaruh di paling atas. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan nanti yang akan diambil yang pertama yaitu adalah piring yang paling atas. Jadi last in first out gitu. Jadi konsep dari LIFO seperti ini. Dan untuk alur kerja program yang akan dibutuhkan nanti seperti ini ya. Jadi kita akan inisialisasi stacknya terlebih dahulu. Nah, kita melakukan proses push atau memasukkan datanya. Satu, kita akan cetak isi stacknya sebelum pop, terus kita melakukan proses pop, mengeluarkan datanya. Setelah itu kita akan cetak isi stacknya yaitu sesudah popnya. Nah, kita langsung ke Visual Studio Code ya. Jadi di sini kita akan membuat new file text terlebih dahulu. Sudah ya, sudah muncul. Baik, kita langsung buat kodenya. Baik, ini sudah selesai ya proses scriptingnya. Sekarang karena tidak ada error juga di sini, kita akan lakukan run untuk scriptnya. Ya, di sini aman ya, berarti tidak ada error di sini. Jadi hasilnya ini ya. Yang pertama yaitu proses pushnya minimal 8 data. Di sini kita sudah menampilkan datanya seperti apa. Ini ada kondisi stack sebelum pop. Ya, jadi sini ada beberapa data di sini sudah kita input tadi. Yaitu kita lakukan proses pop yaitu yang tiga yang paling ini ya, paling terakhir tadi. Terus setelah itu kondisi kondisi proses popnya ini, setelah itu akan kita lanjutkan yang ini ya, untuk kondisi stack sesudah popnya. Jadi setelah dikeluarkan datanya akhirnya seperti ini, jadi hanya ada 5 data saja. Baik. Itu untuk yang soal nomor 1. Sekarang kita akan beralih ke soal nomor 2. Ya, berikut adalah soal nomor 2. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Nah, di sini akan saya menjelaskan konsep dari queue dan FIFO terlebih dahulu. Jadi queue sendiri itu dalam secara bahasa artinya itu adalah antrian. Jadi dalam struktur data, queue artinya adalah struktur data linear yang menyimpan dan mengelola data secara berurutan. Persis seperti antrian orang di dunia nyata. Misalnya kalau di dunia nyata tuh ada antrian di kasir seperti ini, di loket tiket, antrian cetak dokumen di printer. Jadi kalau misalnya kita analoginya itu seperti kita
antrian cetak dokumen di printer ya, kalau yang mungkin kita ketemu sehari-hari, mungkin juga ada yang antrian di kasir yang paling mudah dipahami. Nah, di sini juga kan metode yang kita gunakan adalah FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama masuk itu adalah yang pertama keluar. Nah, analoginya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada beberapa data di sini atau beberapa orang ya, di sini kalau kita analoginya, orang yang pertama masuk berarti dia adalah yang pertama akan dilayani dan orang yang akan pertama keluar. Jadi konsepnya seperti ini. Untuk alur kerja programnya, kita lakukan inisialisasi queue terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan proses enqueue atau memasukkan data. Dilanjutkan dengan cetak isi queue, yaitu sebelum dequeue. Lalu kita melakukan proses dequeue atau mengeluarkan data ya. Yang tadi yang ini menggunakan FIFO, first in first out. Setelah itu kita cetak isi queue-nya, yaitu sesudah dequeue. Baik. Selanjutnya kita langsung beralih ke Visual Code Studio ya, untuk kita buat scriptingnya. Jadi kita buat new text file terlebih dahulu. Baik, sudah. Sekarang kita akan lakukan proses scriptingnya. Baik, ini sudah selesai ya untuk proses scriptingnya, dan di sini tidak ada error juga, jadi kita bisa langsung untuk run JavaScript-nya. Nah, di sini sudah keluar ya dari terminal. Nah, di sini proses enqueue-nya kita masukkan 8 data di sini, terus di sini kondisi sebelum di dequeue dikeluarkan dari depan ke belakang. Nah, jadi elemen terdepan di sini adalah 10 ya gitu. Setelah itu proses dequeue, kita mengeluarkan 3 angka terdepan, ada 10, 20, 30. Setelah itu kondisi queue-nya, antriannya sudah kita keluarkan, yaitu ada 40, 50, 60, 70, 80. Jadi seperti ini, dan elemen terdepannya itu adalah 40, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut untuk tugas atau soal nomor 3. Berikut merupakan soal nomor 3. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait quicksort. Jadi, quicksort itu adalah algoritma pengurutan cepat, yang mana algoritma atau bisa dibilang algoritma pengurutan data sorting yang bekerja dengan prinsip divide and conquer, pecah dan taklukkan. Algoritma ini terkenal sangat cepat untuk memproses data dalam jumlah besar. Jadi di sini juga ada ini ya, karena di sini kita akan menggunakan data integer. Jadi data integer itu sederhananya adalah tipe data dasar yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti min 7, 0, 42. Jadi khusus untuk bilangan bulat. Nah, terus kita di sini juga perlu tahu mengapa quicksort itu bisa dibilang pengurutan data yang cepat, karena dia itu rata-rata sangat cepat ya. Seperti ini O and log n, terus juga inverse sorting, tidak butuh banyak memori tambahan, serta yang terakhir adalah cocok untuk data besar dan bersifat umum. Nah, untuk alur kerjanya seperti ini ya, sudah tertampil. Jadi kita pilih pivotnya dulu, lalu kita partisi, lakukan partisi atau partitioning, dan terakhir kita adalah lakukan rekursi. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke Visual Code Studio. Kita buat terlebih dahulu untuk new text file-nya. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk proses scripting-nya. Baik, ini untuk proses scriptingnya sudah selesai ya untuk yang quicksort, dan di sini juga tidak ada error. Setelah itu maka kita akan running script Java-nya. Nah, ini ya sudah tertampil di sini. Jadi ini untuk tampilan data yang sebelum diurutkan. Setelah itu kita lakukan pengurutan data dengan quicksort ya. Jadi sini udah urut untuk datanya.
Baik, sekian untuk presentasi praktikum tugas 2 untuk mata kelas data dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.